Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya, Ibu Ratna Dwi Apriliasari. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai barisan dan deret aritmatika. Setelah kalian belajar kemarin melalui video pembelajaran yang telah Ibu berikan sama kalian mengenai pola bilangan, kali ini kita belajar barisan dan deret aritmatika. Baik, kita mulai saja. Kemarin kita sudah belajar apa itu pola bilangan. Pola bilangan adalah sebuah bilangan yang tersusun dari bilangan lain yang mempunyai pola tertentu. Kemarin ya, yang masih ingat boleh di ingat-ingat lagi materinya ya. Sebelum ke barisan aritmatika, di sini Ibu akan bahas sedikit mana ya? Barisan dan deret. Sedikit peta konsepnya ya. Barisan dan deret itu ada dua, barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri. Ada juga barisan dan deret tak hingga. Nah, kalau tak hingga nanti kalau setelah selesai geometri nanti lanjut ke tak hingga ya. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum ke aritmatika ini, bedanya barisan, apa sih bedanya barisan dan deret? Nah, contoh misal di sini Ibu punya bilangan pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, ini dinamakan dengan barisan. Nah, kalau deret itu sama ya, deret bilangan ganjil. Nah, kalau deret ini penulisannya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah titik-titik dan seterusnya. Ini dinamakan dengan deret. Nah, barisan itu pembeda dari suku pertama ke suku selanjutnya biasanya ada jeda koma di sini ya. Ini barisan. Nah, kalau deret itu adalah tambah. Nah, ini bedanya barisan dan deret. Kalau barisan pakai koma, kalau deret mah pakai tambah. Nah, ada juga barisan itu hubungannya nanti dengan rumus suku ke n, dan kalau deret ini nanti hubungannya dengan rumus Sn. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Selanjutnya kita mulai dari definisi barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berturutan itu selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Jadi selisih setiap dua suku berturutannya itu selalu tetap. Nah, bilangan yang tetap itu yang seperti apa? Disebut apa? Disebut dengan beda. Nah, beda itu ini ya. Beda itu dilambangkan dengan B ya. Perhatikan juga barisan-barisan bilangan berikut ini. Di sini ada contoh barisan 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Yang kedua ada 2, 8, 14, 20 dan seterusnya. Dan selanjutnya ada 30, 25, 20 dan 15.
Nah, ini barisan berikut ini yang tadi adalah barisan aritmatika. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, 1, 4, 7, 10, 13. Ini dari suku sepertama, ini suku pertama ya. Nah, ini suku pertamanya. Dari suku pertama ke suku selanjutnya, ini semuanya bedanya, pembedanya adalah 3 ditambah 3 semuanya. 1 ke 4 bedanya tambah 3, 4 ke 7 bedanya tambah 3, 7 ke 10 bedanya tambah 3, dan seterusnya. Nah, pada barisan ini ya dapat dikatakan bahwa beda sukunya atau B-nya adalah 3. Selanjutnya, coba ini bedanya berapa nih? Nah, bedanya adalah 6. 2 ke 8 itu tambah 6, 8 ke 14 tambah 6, 14 ke 20 juga tambah 6. Jadi bedanya berapa? Adalah 6 pada barisan bilangan 2, 8, 14, 20 dan seterusnya. Bedanya adalah 6 atau B-nya adalah 6. Selanjutnya 30 ke 25, 20, 15 dan seterusnya. Coba bedanya berapa? Nah, 30 ke 25 ya di sini. 30 ke 25 itu bedanya dikurangi 5. 25 ke 20 dikurangi 5, 20 ke 15 juga dikurangi 5. Maka pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya, yaitu ditambah dengan negatif 5. Dapat dikatakan B-nya adalah negatif 5. Secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Jika UN adalah suku ke N dari suatu bilangan aritmatika, maka berlaku B. Untuk mencari beda itu suku ke N dikurangi suku ke N dikurangi 1. Nah, rumus umum suku ke N barisan aritmatika dengan suku pertama. Nah, suku pertama itu biasanya dilambangkan dengan A. Suku pertama itu A ya. Dan beda dengan dilambangkan dengan B dapat ditentukan seperti berikut. Nah, selesaikan dulu ya. Nah, bisa kita perhatikan suku pertama itu A ya. Suku pertama itu kita bisa ingat-ingat, suku pertama itu A. Suku kedua itu suku pertama atau A ditambah dengan beda. Suku pertama ingat-ingat itu adalah A lambangnya. Kalau suku kedua itu adalah suku pertama alias A ditambah dengan bedanya berapa ya. Suku ketiga itu adalah suku pertama ditambah dengan 2 kali beda. Suku keempat itu adalah suku pertama ditambah 3 kali beda. Suku kelima itu adalah suku pertama ditambah 4 kali beda. Nah, bisa kita simpulkan ya. Kalau di sininya 5 ya, kalau di sininya 5, maka di sininya 4. Berarti kalau suku ke-8 misal, berarti suku pertama ditambah dengan 7 kali beda. Berarti ini kita simpulkan, berarti kalau suku ke N itu adalah suku pertama ditambah, tergantung N-nya, N dikurangi 1 dikali beda. Nah, ini dapat kita dapatkan nih. Rumus suku ke N itu adalah suku pertama ditambah N dikurangi 1 dikali dengan beda. Ini kali ya. Nah, ini sama ya, di sini ya, UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Keterangan N itu, UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda, N itu banyaknya suku ya. Gimana? Sampai sini
Bisa dipahami belum? Kalau belum, kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Nah, ada contoh soal berikut ini. Tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan negatif 3, 2, 7, dan 12. Dan seterusnya. Kita bahas bersama-sama ya. Nah, tentukan nih barisannya itu, kita ulangi, barisannya itu dimulai dari negatif 3, 2, 7, 12 dan seterusnya. Ini barisan aritmatika ya. Kita perhatikan dari negatif 3 ke 2 itu ditambah berapa? Ditambah 5. Dari 2 ke 7 juga ditambah 5. 7 ke 12 juga ditambah 5. Nah, berarti kita kotret dulu ya. Informasi yang kita dapat itu diketahui suku pertama alias A-nya berapa suku pertamanya. Nah, ini suku pertamanya adalah negatif 3, terus beda itu, oh ya belum ibu kasih tahu ya, rumus beda itu bisa didapatkan dari suku pertama dikurangi suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua dan seterusnya ya. Nah, berarti suku keduanya berapa? 2 dikurangi negatif 3. Berapa 2 kurangi negatif 3? Berarti 2 ditambah 3. Negatif kali negatif tambah ya. 5 ya, emang betul ya, bedanya memang 5 ya. Nah, pertanyaannya yang ditanyakannya apa? Berapakah suku ke-8 dan suku ke-20? Ditanyakannya suku ke-8 dan suku ke-20. Nah, kalau suku ke-8, nah tadi gimana rumus suku ke N? Rumus suku ke N itu UN ya, itu A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Nah, ini N-nya kita ganti dengan 8, berarti U8 sama dengan N-nya 8. N-nya 8 di sini nanti. A-nya berapa tadi? A-nya adalah negatif 3 ditambah N-nya ganti 8 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 5. Bedanya kan 5 ya. Maka negatif 3 ditambah, yang ini selesaikan dulu nih. Nah, 8 kurangi 1 berapa? Tuh, 7 dikali 5. Nah, jangan kalian keliru di sini. Nah, negatif 3 jangan ditambahkan dengan 7. Nah, kalau perkalian, selesaikan dulu perkalian nih. Nah, ini nih. Negatif 3-nya tetap negatif 3 ditambah 7 dikali 5 berapa? 35. Maka negatif 3 ditambah 35 adalah balikan we, 35 dikurangi 3 berapa? 32. Nah, ini jawabannya ya. Suku ke 8 adalah 32. Selanjutnya U20. Berarti N-nya kita ganti dengan 20. Sebenarnya bisa pakai rumus cepat ya. Kalau U20 tadi kan, kalau U berapa ya? Kalau U5 berarti A ditambah 4B. Kalau tadi di rumus awal ya, di awal U5 itu A tambah 4B. Kalau U4 berarti A ditambah 3B. Kalau U6 berarti A ditambah 5B. Nah, kalau U20 berarti A ditambah 9 sebentar. A ditambah 19B. Nah, A-nya berapa? A-nya sama, A-nya negatif 3 ditambah 19 dikali bedanya adalah
Berarti negatif 3 ditambah 19 kali 5 berapa? Kita hitung. 19 dikali 5. Coba 9 kali 5. 45. Ini 4. 1 kali 5. 5 tambah 4. 9. Berarti 95. Nah, berarti negatif 3 tambah 95 adalah 92. Ya. Ini suku ke-20 ya, kita dapatkan 92 dan suku ke-8 nya adalah 32. Sampai sini masih bisa dimengerti? Semoga kalian bisa mengerti ya apa yang sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya contoh kedua. Diketahui barisan aritmatika negatif 2 negatif 2, 1, 4, 7 dan seterusnya sampai suku terakhirnya sudah ketahuan nih 40. Tentukan banyaknya suku tersebut, suku barisan tersebut. Nah, kita tulis lagi negatif 2, 1, 4, 7 dan seterusnya. Nah, di sini suku terakhirnya atau UN-nya sudah ketahuan nih. Nah, ini suku terakhirnya ya, ini UN-nya. Nah, yang ditanyakannya adalah N-nya, banyaknya sukunya ada berapa. Kita bisa mengetahui N itu dari rumus UN. Nah, kita bahas dulu ini nih. Suku pertamanya atau A-nya adalah negatif 2. Bedanya adalah negatif 2 dari ke 1, bedanya berapa nih? 3. Ya, bedanya adalah 3. Kita dapatkan N dari rumus UN nih. Kita bedah nih. UN sama dengan, rumus UN itu apa? UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Nah, UN-nya udah ketahuan nih berapa nih? 40. Berarti 40 sama dengan A-nya berapa? Negatif 2 ditambah N-nya yang kita cari kan banyaknya suku ya, dikurangi 1 dikali bedanya berapa? 3 ya. Maka 40 sama dengan negatif 2 ditambah, nah ini selesaikan dulu nih, 3, ini perkalian ini ya, perkalian kali 3 kali N, 3N, 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3. Nah, 40 sama dengan negatif 2 ditambah, ya ini negatif 2 temannya ini kan negatif 3 nih, bisa dijumlahkan. Negatif 3 ditambah 3N. Selesaikan. Maka 40 sama dengan punya hutang 2, kamu ngutang lagi 3, maka ngutangnya bertambah. Jadi negatif 5N ditambah, bukan negatif 5N, mohon maaf, negatif 5 ditambah 3N. Nah, ini negatif 5 nya kita pindahkan ke sebelah sini ya, supaya 40 bisa diselesaikan. Pindah ke sini ya. Nah, maka 40, nah ini negatif 5 pindah ruas nih ke sebelah kiri. Tadinya negatif 5, maka jadi ditambah 5 sama dengan 3N. Maka 40 ditambah 5 berapa? 45 sama dengan 3N. Maka boleh nggak nih 3N nya sebelah kiri? Boleh, sama aja 45. Maka N nya sama dengan 45 dibagi 3. Berapa 45 dibagi 3? Coba, ada yang bisa? Ya, betul, 45 dibagi 3 adalah 15 ya. Maka banyaknya sukunya ada 15, berarti si 40 ini adalah suku ke-15. Coba kita cek ya. Kita cek ya. U15 itu A ditambah N kurangi 1 kali B. Berarti A nya negatif 2 ditambah N nya kan 15 ya, kurangi 1 kali B nya 3. Maka
negatif 2 ditambah 15 kurangi 1 11 15 kurangi 1 14 dikali 3, maka negatif 2 ditambah 14 kali 3 berapa? 14 kali 3 12 42. Nah, 42 itu kurangi 2 berapa? 42 kurangi 2 40. Iya, betul kan? Suku ke-15 nya adalah 40. Ya, berarti betul 40 adalah suku ke-15. Dapat dimengerti anak-anak? Selanjutnya, betul ya, kita bahas tentang deret aritmatika. Nah, tadi kita di awal ya, deret itu dari suku pertama ke selanjutnya itu pembedanya pakai tambah ya. Nah, di sini misalkan suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga sampai UN merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Suku pertama dan suku kedua tambah suku ketiga tambah titik-titik sampai UN disebut dengan deret aritmatika. Nah, di sini dengan UN-nya A tambah N kurangi B. Deret aritmatika adalah jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Nah, ini dijumlahkan ya, penjumlahan. Biasanya deret itu membahas tentang penjumlahan. Notasinya itu SN. Dengan demikian, SN sama dengan suku pertama ditambah suku kedua tambah suku ketiga ditambah sampai suku terakhir adalah UN. Untuk memahami langkah-langkah menentukan rumus SN, perhatikan cara berikut. Contohnya, sebelum ke contoh, nah kita bahas dulu dapat rumus SN dari mana. Menentukan rumus umum untuk S sebagai berikut. Diketahui rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN A tambah N kurangi 1 kali B. Oleh karena itu, suku pertamanya ya, suku pertama itu A, suku kedua kan A tambah B, suku ketiga itu A tambah 2B. Nah, maka UN-nya itu A tambah N kurangi 1 kali B. Dengan demikian diperoleh SN atau penjumlahan suku ke N. Kita selesaikan dulu ya. Itu suku pertama itu kan A, suku kedua itu ini ya, mohon maaf, suku pertama itu A, suku kedua itu, kita ulangi, suku pertama itu A, suku kedua ini A tambah B, suku ketiga itu A tambah 2B, sampai suku selanjutnya adalah UN. Ini persamaan pertama dapat pula dinyatakan bahwa sebesar setiap suku adalah B kurang dari suku berikutnya. Maka UN kurangi 1 sama dengan UN kurangi B. UN kurangi 2 sama dengan UN kurangi 1 kurangi B sama dengan UN kurangi 2B. UN kurangi 3 itu UN kurangi 2 kurangi B sama dengan UN kurangi 3B. Demikian seterusnya sehingga SN dapat dituliskan SN A ditambah UN kurangi ini rumus suku ke N ditambah UN kurangi 2B tambah UN kurangi B tambah UN. Ini persamaan kedua. Nah, didapatkan dengan sepanjang itu, maka didapatkan, nah rumusnya setengah N SN sama dengan setengah kali N dalam kurung A tambah UN. Dari proses panjang ini bisa kalian tulis aja ya di buku kalian. Maka rumus umumnya ini nih. Nah, SN nya setengah N dalam kurung A tambah UN atau setengah N A, bisa pakai ini, bisa pakai ini, atau di sini ya. Nah, kalian bisa pakai rumus ini nih. SN sama dengan setengah kali N dalam kurung
A tambah UN, suku pertama ditambah suku terakhir, dengan keterangan S-nya jumlah N suku pertama, A itu suku pertama, B itu bedanya, ini UN ya, maksudnya ini UN itu suku ke N itu banyaknya suku. Pusing? Ya, supaya kita tidak pusing, kita langsung ke contoh soal saja. Contoh yang pertama tadi ada di sebelah sini ya, di slide ini ya. Mana slide sebelumnya ada nih contoh. Nah, kita jawab dulu ya yang ini ya. Kita jawab dulu. Ya. Contoh yang pertama, diketahui suatu barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14. Tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Jumlah kelima berarti S5 yang akan kita pelajari ya, yang akan kita cari ya. Oke. Kita pakai pena untuk memotretnya ya. Nah, tulis lagi ya biar tidak lupa. 2, 5, 8, 11, 14 ya, cuma sampai 5, berarti si 14 itu suku terakhir ya. Nah, tentukanlah SN nya, berarti SN itu jumlah keberapa nih, jumlah kelima suku, berarti S5 ya, berarti ininya S5 yang dicari, S5 yang kita cari. S5 itu rumusnya apa tadi? 1/2 N dalam kurung A ditambah UN. Ini rumusnya ya. Berarti ketemu dengan N kamu ganti dengan 5, ketemu dengan N kamu ganti dengan 5 nanti ya. Nah, berarti A nya apa? A itu suku pertama, udah diketahui A nya itu adalah 2, suku terakhirnya UN nya berapa? Berarti UN nya udah ketahuan 14. Gampang ya. S5 sama dengan 1/2 dikali 5, N nya kan dalam kurung A nya 2 ditambah suku terakhirnya 14, berarti 1/2 dikali 5 dalam kurung 2 tambah 14 adalah 16. Coba yang bisa dibagi 2, 5 atau 16? 16 ya, kita coret 16 bagi 2 adalah 8, berarti 8 bagi 8 dikali 5 adalah 40 ya. Nah, berarti jumlah kelima suku ini totalnya adalah 40. Bisa dimengerti anak-anak? Oke, contoh yang kedua. Nah, kita bahas contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2, 4, 6 tambah 8. Nah, kita udah mengetahui nih suku pertamanya. Suku pertamanya ini 2, A nya 2, bedanya kan 22 ya, bedanya 2, dan N suku pertama, berarti ini banyaknya sukunya ada 100. Nah, tadi teh rumus, berarti yang ditanyakan jumlah suku pertama, berarti S100 yang akan kita cari. S100 adalah 1/2 N dalam kurung A ditambah U terakhirnya kan U100. Nah, yang belum kita ketahui adalah U100 nya nih. Coba kita bahas tadi ya. U100 itu A ditambah N kurangi 1 dikali B. A nya berapa? A nya 2 ditambah N nya 100 ya, 100 dikurangi 1 kali bedanya berapa? 2 ya, berarti 2 ditambah 100 kurangi 1 99 dikali 2. Nah, ini jangan ditambahkan dulu, tapi ini yang ini dulu yang selesaikan. 99 kali 2 berapa? Coba 99 dikali 2 berapa?
9 kali 2 18, 9 kali 2 18 tambah 1 19. Oke, berarti ini 2 ditambah 198, berarti berapa ini totalnya? 200. Berarti suku ke 100 itu adalah 200. Maka setengah n nya kita ganti 100 ya, 100 ditambah a nya 2 ya, betul. U100 nya 200. Nah, setengahnya dari 100 berapa? 50. Udah bisa dibagi ya, dikali 2 tambah 200 202. 202 dikali 50 berapa? Oke, kita kalikan. 202 aja dikali 5 10 0 1 10 ya. Maka 10 tadi kan 5 nya belum disimpan ya, maka tambahkan adalah 10, maka totalnya adalah 10.100 ya. Ya, jadi jumlah 100 suku pertama dari deret tersebut adalah 10.100. Contoh yang kedua ini bisa dipahami. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan ya. Oke, di sini ada contoh yang ketiga nih. Semoga tetap semangat ya. Contoh yang ketiga, hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Coba. Oh, jawabannya udah ketahuan nih, tapi gimana cara pengerjaannya? Nah, oke. Coba bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Kelipatan 3 dimulai dari angka berapa? Oke. Bentar. 3 6 9 2 sebentar. 9 12 dan seterusnya sampai berapa? Kurang dari 100. Berarti yang kurang dari 100 kelipatan 3 itu berapa? 99. Betul ya? Nah, di sini hitunglah jumlah semua bilangan asli. Nah, ini suku pertamanya 3, suku keduanya 6, dan suku terakhirnya adalah 99. Ini UN-nya. Nah, berarti kita cari SN-nya. Nah, tapi ini 99 itu suku keberapa? Berarti belum ketahuan nih. Nah, kita bedah lagi ya untuk mencari si 99 itu suku keberapa? S berapa yang akan kita cari? Kita cari dulu UN-nya udah ketahuan kan? UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. UN-nya udah ketahuan, suku terakhirnya adalah 99. A-nya ini, A-nya 3. Berarti 3 ditambah N yang akan kita cari, bedanya berapa? 3 ini ke sini, bedanya 33 ya. Bedanya adalah 3. Berarti 99 sama dengan 3 ditambah, nah ini selesaikan 3 kali N, 3N, 3 kali negatif 1, negatif 3. Nah, ini bisa dicoret, 3 kurangi 3 habis 99 sama dengan 3N. Berarti ini 3N sama dengan 99. Berarti N nya adalah 99 dibagi 3 berapa? 33 ya. Berarti si 99 adalah suku ke 33. Nah, berarti yang akan kita cari adalah S33. S33 sama dengan setengah kali N tadi kan ya, rumusnya A ditambah UN ya. Berarti setengah kali N nya ganti dengan 33, A nya suku pertamanya adalah 3 ditambah suku terakhir alias U33. Berarti setengah dikali 33, 3 ditambah U33 nya tadi berapa suku terakhirnya?
99. Maka setengah kali 33, 99 tambah 3 adalah 102. Oke, yang bisa dibagi 2, 33 atau 102? Jelas 102 ya, 102. 102 dibagi 2 adalah 51 ya. Berarti sisanya 33 kali 51. Kita kotret 33 kali 51. Oke, 3 kali 1 3, 3 kali 1 3, 3 kali 5 15, 3 kali 5 juga 15, ditambah 1 16. Maka 3861. Maka jawabannya adalah 1683. Oke, sama dengan ini jawabannya? Ya, sama. Begitu penjelasan terakhir dari Ibu. Semoga kalian bisa menyerapnya dengan baik, bisa menerapkannya dengan baik juga. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh sampaikan melalui Japri ya. Sekian pemaparan materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.